Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai KD 3.4, yakni tentang suhu dan perubahannya. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai poin yang pertama, yakni suhu dan termometer. Adapun di video kali ini kita akan melanjutkannya ke poin yang kedua, yakni tentang perubahan akibat suhu, di mana materi-materinya meliputi pemuaian zat padat, cair, gas, dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan pada poin yang kedua ini materinya lebih banyak dibandingkan poin yang pertama, sehingga pada poin yang kedua akan kita buatkan 2 buah video. Adapun di video kali ini kita hanya akan membahas mengenai pemuaian zat padat dan cair. Oke, langsung saja kita masuk ke perubahan akibat suhu. Salah satu contoh nyata yang bisa dilihat perubahan zat akibat suhu yakni pemuaian, meliputi pemuaian zat padat, cair, dan gas. Sebelum kita masuk ke pemuaian zat padat dan cair, sebenarnya apa sih itu pemuaian? Pemuaian itu adalah perubahan benda akibat suhu, ditandai oleh bertambahnya. Bisa dia itu panjang, bisa dia itu luas, dan bisa dia itu volume. Nah, inilah yang dimaksud sebagai pemuaian ya. Dia itu bisa bertambah panjang, bisa juga bertambah luas, bisa juga dia bertambah volumenya. Sedangkan kalau berkurang, kita namakan sebagai penyusutan. Nah, inilah yang disebut sebagai pemuaian. Oke, langsung saja kita masuk ke pemuaian zat padat. Yang pertama, ya ini muai panjang. Muai panjang kita definisikan sebagai pertambahan panjang zat benda akibat suhu. Nah, inilah yang dimaksud sebagai muai panjang. Dimana bisa kalian lihat di ilustrasi ini ya. Mana ketika batang besi ini dipanaskan, yang terjadi batang besi tersebut akan bertambah panjang. Oke, nah ini adalah beberapa persamaan-persamaan atau rumus-rumus pada muai panjang. Kita akan bahas satu persatu mengenai rumus-rumus ini. Yang pertama ini kita bahas dulu ya. Delta T. Delta itu artinya perubahan, selisih maupun pertambahan. Ingat, delta itu disimbolkan seperti segitiga. Jadi cara baca segitiga itu adalah delta. Ingat, delta itu adalah perubahan, selisih, ataupun pertambahan. Sedangkan T-nya ini artinya suhu. Ingat, delta itu perubahan, selisih, maupun pertambahan. Sedangkan T-nya adalah suhu. Oke, sehingga delta T itu artinya perubahan suhu, atau selisih suhu, ataupun pertambahan suhu. Oke, delta T sama dengan T akhir. T akhir ini artinya suhu ketika benda dipanaskan. Ya, ingat T akhir itu adalah suhu ketika benda dipanaskan. Biasanya akhir ini diberi angka 1. Ya, nah, biasanya pakai kata, biasanya juga pakai angka. Jadi jangan bingung T1 itu apa, Pak? T1 itu adalah T akhir, yaitu suhu benda setelah dipanaskan. Oke, lanjut ke berikutnya, dikurang T awal. Nah, biasanya awal ini diberi angka 0. Apa itu artinya T awal? T awal ini artinya suhu benda sebelum dipanaskan. Ingat, T akhir itu adalah suhu benda setelah dipanaskan. T awal itu adalah suhu benda sebelum dipanaskan. Akhir biasanya disimbolkan dengan angka 1. Sedangkan awal disimbolkan dengan angka 0. Oke, nah inilah rumus dari delta T, di mana T akhir dikurang T awal. Lanjut ke delta L. Delta, ingat ya, delta itu adalah perubahan, selisih, maupun pertambahan. Oke, sebelum masuk ke delta L, ingat, ini semua satuannya adalah Celsius. Hati-hati ya, ingat satuannya. T, suhu itu satuannya adalah Celsius. Lanjut ke rumus yang kedua nih, ya, persamaan yang kedua, delta L. Di mana delta L itu adalah perubahan, selisih, pertambahan, panjang. Di mana satuannya adalah meter.
Delta L dirumuskan sebagai L akhir dikurang L awal. Sama seperti sebelumnya, akhir biasa disimbolkan dengan angka 1. Sedangkan awal disimbolkan dengan angka 0. Jadi jangan bingung nih ya. Pak, kok ini pakai angka? Kok Bapak pakai kata? Ini sama saja, terserah kalian. Kalian mau pakai kata, boleh. Mau pakai angka, boleh. Yang terpenting jangan sampai terbalik. Ingat, akhir menggunakan angka 1, awal menggunakan angka 0. Oke, kita lanjut ya. L akhir. Akhir ini artinya adalah panjang benda setelah dipanaskan. Sedangkan L awal adalah panjang benda sebelum dipanaskan. Nah, inilah maksud dari persamaan yang kedua. Lanjut ke persamaan yang ketiga. Nah, sama nih ya, delta L. Sama-sama mencari delta L. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi delta L ya. Karena sebelumnya telah saya jelaskan nih apa itu delta L. Oke, delta L yang satunya ini dirumuskan sebagai L awal. Ingat, L awal itu adalah panjang benda sebelum dipanaskan. Terus dikali nih, dikali alfa. Nah, ini cara bacanya adalah alfa. Alfa itu adalah koefisien muai panjang, dimana satuannya itu, nah ini ya satuannya ya, koefisien muai panjang. Dan perlu diingat, semakin besar koefisien muai panjang, maka semakin besar pertambahan panjang benda ketika dipanaskan. Ingat, semakin besar koefisien muai panjang, maka semakin besar pula pertambahan panjang benda ketika dipanaskan. Lanjut, setelah dikalikan alfa, dikalikan lagi dengan delta T. Ingat tadi delta T ya, perubahan selisih pertambahan suhu. Oke, lanjut. L, nah ini rumus yang keempat ya, mencari L akhir. L akhir tadi artinya adalah panjang benda setelah dipanaskan. Di mana panjang benda setelah dipanaskan dirumuskan sebagai L awal atau panjang benda sebelum dipanaskan dikali dalam kurung 1 ditambah dalam kurung alfa kali delta T tutup kurung lagi. Nah, sebelumnya nih akhir tadi ya bisa boleh kalian simbolkan dengan angka. Kalau akhir berarti 1, awal itu 0. Ya, ini bebas ya, boleh pakai kata, boleh pakai angka. Nah, kita akan bahas yang di dalam kurung nih. Apa sih maksud di dalam kurung? Maksudnya adalah kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, dari persamaan ini maka dapat kita simpulkan. Yang pertama kali kita kerjakan yang ini ya. Setelah dapat hasilnya, baru kalian tambahkan 1. Setelah kalian tambahkan, barulah dikalikan dengan L awal. Nah, inilah maksud dari tanda kurung. Ingat, kalau ketemu seperti ini, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Stepnya ya, kerjakan yang ini dulu. Setelah ini dapat, ditambah 1. Setelah ditambah 1, baru dikali L awal. Oke, lanjut ke persamaan yang terakhir, nomor 5, yaitu mencari koefisien muai panjang. Di mana koefisien muai panjang dirumuskan sebagai delta L. Ingat, delta tadi perubahan selisih maupun pertambahan, di mana L-nya ini adalah panjang. Sehingga dapat kita artikan delta L tadi apa? Perubahan selisih ataupun pertambahan panjang benda. Lanjut, dibagi ya. Ini dibagi nih artinya. Bagi L awal artinya panjang benda sebelum dipanaskan dikali delta T. Ya, ingat L itu panjang, T itu suhu. Nah, inilah persamaan pada muai panjang. Selain menggunakan persamaan ini, kalian juga bisa menggunakan konsep segitiga. Nih, contohnya nih, apakah sama nih rumusnya dengan pakai konsep segitiga nih? Kita ingin cari delta L ya. Coba ya, delta L. Oke, sama dengan, ingat ya, garis yang ini, yang dari atas ke bawah ini, artinya dikali. Sedangkan dari kiri ke kanan, artinya dibagi. Oke, kita mencari delta L ya. Berarti di delta L ini sisanya ada L0, ada alfa, ada delta T. Dimana masing-masing dipisahkan oleh garis dari atas ke bawah nih ya. Ingat, dari atas ke bawah itu artinya dikali. Sama nggak nih rumusnya nih? Oh, ternyata sama nih ya. Lanjut, bagaimana Pak kalau mencari alfa? Sama nggak? Oke, kita tuliskan dulu ya. Alfa nih, kita ingin mencari alfa. Sehingga sisanya ada delta L, ada L0, ada delta T. Oke,
antara delta L sama L0 dan delta T dipisahkan oleh apa? Ini dipisahkan oleh garis kiri ke kanan. Nih, saya pisahkan ya. Ingat, garis kiri ke kanan, dari kiri ke kanan ini artinya dibagi antara L0 dengan delta T dipisahkan oleh garis dari atas ke bawah. Dimana garis atas ke bawah artinya dikali. Sama nggak nih rumusnya? Oh, sama ya. Nah, seperti inilah rumus pada muai panjang. Dan jangan lupakan satuannya, ingat ya. Suhu satuannya Celcius. Lalu panjang satuannya meter ya. Jangan dilupakan nih satuannya. Karena ini telah ditetapkan. Kalau kalian salah satuannya, ya otomatis salah juga hasilnya. Oke, lanjut ke muai luas ya. Dimana muai luas ini kita definisikan sebagai pertambahan luas zat benda akibat suhu. Ilustrasinya bisa kalian lihat di gambar nih ya. Ketika benda ini dipanaskan, maka yang terjadi benda tersebut bisa bertambah luasnya. Yang awalnya cuma segini ya, ketika dipanaskan berubah menjadi segini. Nah ya, inilah yang dimaksud sebagai muai luas, di mana luasnya bertambah. Nah, ini adalah beberapa persamaannya. Ini saya hapus dulu nih ya. Nanti rumusnya nggak nampak nih. Rumusnya sama persis dengan muai panjang. Perbedaannya di A dengan beta. Nah, ya perbedaannya hanya di sini nih. A, ini A juga, ini A, ini beta, ini A, ini A, ini beta. Nah, di sini saja letak perbedaannya. Susunannya sama ya. Semuanya sama, yang beda cuman A sama betanya. Ingat, kalau muai panjang, A-nya kita ubah menjadi L. Nah, yang A-nya semua ini kita ubah menjadi L. Sedangkan betanya kita ubah menjadi alfa kalau muai panjang. Sedangkan kalau muai luas, maka kita menggunakan A. A itu pasangannya beta. Ingat, L pasangannya alfa, A itu pasangannya beta. Beta ini artinya adalah koefisien muai luas ya. Oke, ingat jangan sampai terbalik ya. L itu miliknya panjang, alfa itu miliknya panjang, kalau A itu miliknya luas, dan beta itu miliknya luas. Nah, di mana A ini satuannya meter persegi. Sebelumnya kalau panjang atau L itu satuannya meter, kalau A atau luas satuannya meter persegi. Dan koefisien muai luas itu nilainya 2 kali alfa. Nah, ya, rumusnya ini sama persis seperti muai panjang. Kita juga bisa menggunakan persamaan segitiga dan caranya juga sama seperti pada muai panjang. Lanjut ke pemuaian zat padat dan cair, yaitu muai volume. Ini saya gabungkan karena pemuaian pada zat cair hanya ada muai volume. Sesuai dengan namanya, muai volume itu adalah pertambahan volume zat benda akibat suhu. Yang awalnya segini berubah jadi segini. Yang awalnya segini berubah jadi segini. Nah, inilah yang dimaksud sebagai muai volume. Rumusnya bagaimana, Pak? Rumusnya juga sama persis bentuknya. Yang beda cuma di sini nih. V, 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 V. Ini bacanya apa ya? Ini lupa saya. Anggap gamma ya. Kalau saya salah, silahkan di komen, di kolom komentar ya. Seingat saya ini sagama ini. Ya, seingat saya. Tapi kalau salah, mohon maaf ya. Silahkan kalian perbaiki dan tulis di kolom komentar. Ini V, ini V, ini gamma. Ini V, ini V, ini gamma. Nah, bentuknya sama persis seperti sebelum-sebelumnya. Perbedaannya, kalau dia volume ya tinggal kalian ubah menjadi V. Ingat, V itu pasangannya adalah gamma ya. V itu pasangannya adalah gamma. Jangan sampai terbalik ya. Ingat, kalau panjang L dan pasangannya itu adalah alfa. Kalau luas itu adalah A, pasangannya itu adalah beta. Kalau volume itu V, pasangannya itu adalah gamma. Gamma ini artinya adalah
koefisien muai volume. Nah, inilah rumus atau persamaan pada pemuaian. Nah, untuk volume satuannya meter kubik. Ya, sedangkan untuk gamma nilainya itu 3 kali alfa. Ini hati-hati ya. Ingat kalau panjang satuannya meter saja. Kalau luas satuannya meter persegi. Kalau volume satuannya meter kubik. Kita juga bisa menggunakan formula segitiga nih. Caranya sama persis seperti sebelum-sebelumnya, yaitu muai panjang sama persis. Oke, nah ini kesimpulannya. Ini panjang, luas, volume. Dari bentuk rumusnya kalian bisa lihat ya, sama semua nih. Perbedaannya di sini nih. Kalau panjang pakai L, kalau luas pakai A, kalau volume pakai V. Kalau panjang pakai alfa, kalau luas pakai beta, kalau volume pakai gamma. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita langsung ke contoh soal. Misalkan nih, ada alkohol memiliki volume 0,5 liter. Saya tulis dulu ya, volumenya V. Oke, ini 0,5 liter ini volume apa? Awal atau akhir? Karena di sini tidak ada pemanasan ya, tidak ada kata-kata pemanasan. Maka kita dapat simpulkan 0,5 liter ini adalah volume awal. Di mana volume awalnya 0,5. Lanjut pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, 20 derajat Celcius ini apakah dia suhu akhir atau suhu awal? Dikarenakan sebelumnya kita tidak menemukan kata dipanaskan, maka dapat kita simpulkan 20 derajat Celcius ini adalah suhu awal. Ini saya tulis nih ya, suhu awalnya 20 derajat Celcius. Lanjut. Jika koefisien muai volume. Nah, koefisien muai volume simbolnya apa? Gamma ya. Maka koefisien muai volumenya adalah 0,0012. Dan alkohol dipanaskan. Nah, nih ada kata dipanaskan sampai suhunya menjadi 70 derajat Celcius. Nah, dikarenakan kita menemukan kata dipanaskan sebelumnya, sehingga 70 derajat Celcius ini adalah suhu akhir ya. Suhu akhirnya itu 70 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah volume alkohol setelah dipanaskan? Nah, kita ketemu kata dipanaskan. Maka yang ditanya adalah volume akhir. Nih, volume akhirnya yang ditanyakan ya. Oke, kita sudah menuliskan apa-apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Langkah selanjutnya, kita gunakan rumus mana dulu nih? Apakah muai panjang, muai luas, atau muai volume? Dari soal nampak jelas sekali ini ya. Kita harus menggunakan volume. Sehingga yang digunakan adalah persamaan pemuaian volume. Nah, pertanyaan berikutnya kita gunakan rumus yang mana nih? Ada banyak rumus nih. Apakah rumus yang pertama bisa digunakan? Tidak, rumus pertama ini mencari perubahan atau selisih suhu. Apakah gunakan rumus yang kedua? Rumus yang kedua ini mencari pertambahan atau selisih atau perubahan volume. Apakah gunakan rumus yang ketiga? Tidak ya. Persamaan yang ketiga untuk mencari perubahan, pertambahan maupun selisih volume. Apakah menggunakan rumus yang keempat nih? Yang ini ya rumus keempat. Nah, rumus keempat mencari V akhir. V akhir sama seperti V1 ya. Berarti kita gunakan rumus yang keempat. Ingat ya, akhir ini disimbolkan angka 1. Kalau awal disimbolkan angka 0. Sehingga kita menggunakan perumusan V. Akhir saya simbolkan 1 saja ya, biar menyingkatnya. Sama dengan awal saya singkat jadi V0 dikali 1 ditambah gamma kali delta T. Oke, kita lanjutkan ya. V0-nya 0,5 liter. 0,5 dikali 1 ditambah. Ini tinggal kalian masukkan saja angka-angkanya ya. Gamanya berapa nih? Oh, 0,0012. 0,0012 dikali delta T.
Nah, apakah sini ada delta T? Oh, tidak ada delta T. Artinya apa? Artinya kita cari dulu. Kita cari dulu ya. Delta T. Nah, rumus delta T mana nih? Nih ya, rumus delta T ya. T akhir dikurang T awal. T akhirnya berapa nih? Nih ya, T akhirnya 70. T awalnya berapa? Wah, T awalnya adalah 20. Sehingga delta T-nya itu adalah 50 derajat Celcius. Bentar, ini saya tulis dulu ya. Nah, ya. Oke, setelah kita dapat delta T-nya, barulah kita masukkan. Ya, kita masukkan. Saya tulis ulang di sini. P1 sama dengan 0,5 dikali 1 ditambah 0,0012 dikali, oke, delta T-nya kita sudah dapat nih ya, 50. Oke, lanjut. Ingat, kerjakan yang di dalam kurung dulu. Ini saya tulis ulang dulu. 0,5 dikali 1 ditambah. Nah, dikarenakan kalian belum mempelajari eksponensial, jadi untuk pemulihan silahkan menggunakan kalkulator. Dari perhitungan kalkulator ini didapatkan hasil sekitar 0,06. Oke, lanjut ya. Lanjut, 0,5 kali, kerjakan dulu yang di dalam kurung, ingat ya. Selalu kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 1 ditambah 0,06. Hasilnya 1,06 ya. Oke, lanjut. 0,5 dikali 1,06. Hasilnya adalah 0,53 liter. Oke, maka volume akhirnya adalah 0,53 liter. Nah, inilah cara penyelesaian pada soal pemuaian. Pak, ternyata di kunci jawaban satuannya bukan liter, Pak. Satuannya misalkan meter kubik. Nah, gimana nih, Pak? Ini liter. Sedangkan di soal nggak ada liter, Pak. Pakainya meter kubik. Ya, caranya tinggal kalian konversikan satuan. Ingat, 1 liter itu nilainya seperti 1 desimeter kubik. Sehingga kalau 0,53 liter nilainya itu adalah 0,53 desimeter kubik. Nah, tinggal kita konversikan saja. Kita ubah ke meter kubik. Nah, kita buat nih ya. Jangan lupakan tangga ini. Berarti ini meter, ini desimeter ya. Oke, berarti naik ya. Kalau naik artinya dibagi. Karena dia ini pangkat 3, artinya dibagi 1000. Ingat, kalau pangkat 3 bagi 1000, pangkat 2 dibagi 100. Kalau cuma 1, kalau biasanya 1 ini nggak ditulis ya. Kalau pangkat 1 dibagi 10. Sehingga hasilnya 0,53 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,00053 meter kubik. Nah, seperti inilah cara konversi satuan. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.